Bongkar sosok ulama besar sering pakai uang umat untuk Israel, Adam Denny bisa heboh, dikutip dari pikiranrakyat.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Jagat media sosial mendadak dibuat heboh dengan unggahan terbaru selebgram Adam Denny. Dalam unggahannya, Adam Denny tiba-tiba saja membeberkan dugaan keterlibatan ulama besar asal Indonesia dalam perusahaan yang tidak berizin. Tidak hanya itu, Adam Denny juga menyebutkan tokoh ulama besar tersebut sering kedapatan mentransfer uang ke Israel dengan identitas yang disembunyikan. Mission Impossible mengungkap ulama besar yang berkali-kali mentransfer uang ke Israel dan bermain tender dengan perusahaan yang dimiliki, tetapi tidak mengantongi izin, ujar Adam Denny seperti dikutip dari akun Instagram @adngrk. Dengan mengantongi berbagai bukti di tangannya, Adam Denny mengaku akan mengungkap aksi ulama besar tersebut. Saya masih ingin tahu seberapa penasarannya kalian dengan sosok ulama besar tersebut. Saya sudah mempunyai korek api yang siap saya pakai kapanpun itu, tapi saya masih butuh bahan bakar untuk membakar ini semua, ucap Adam Denny. Alasan Adam Denny mengungkap kasus ini dikarenakan dia merasa miris lantaran sosok ulama besar tersebut sering menjadi panutan bagi umatnya. Ulama besar transfer uang ke Israel, ulama besar memiliki perusahaan yang tidak mempunyai izin tetapi selalu menang tender. Seru nih kalau dibongkar, ujar Adam Denny. Bahkan disebut Adam Denny, beberapa kali ulama besar tersebut menggunakan uang milik umat untuk menambah nominal transferannya ke Israel. Transferan kurang dan akhirnya digenapkan pakai uang umat. Bisa heboh se-Indonesia loh ini karena aktornya ulama besar, ucap Adam Denny. Meski sedikit-sedikit memberikan petunjuk, Adam Denny belum mau membocorkan siapa dalang di balik kasus tersebut. Untuk saat ini saya masih no mention. Clue lainnya, salah satu orang yang disuruh ulama besar tersebut untuk mengirimkan uang ke Israel berasal dari ini sini, Care for Humanity. Untuk siapakah uang ini? Kata Adam Denny. Sementara itu, Haikal Hasan didesak Adam Denny beri klarifikasi terlibat transfer dana puluhan juta ke Israel. Masih dikutip dari pikiranrakyat.com, Adam Denny beberapa waktu lalu menyinggung soal keterlibatan ulama besar di Indonesia dalam sebuah perusahaan tak berizin. Selain itu, Adam Denny juga menyebut ulama besar itu serang mengirim uang dengan identitas yang disembunyikan, sehingga melibatkan badan amal di Indonesia. Adam Denny menyebut ulama besar itu kerap mentransfer uang puluhan juta ke Israel. Uang yang dikirim ke Israel itu bahkan diduga uang sumbangan dari umat. Mission Impossible mengungkap ulama besar yang berkali-kali mentransfer uang ke Israel dan bermain tender dengan perusahaan yang dimiliki tetapi tidak mengantongi izin, ujar Adam Denny, seperti dikutip dari akun Instagram @adngrk. Denny nekat membeberkan bukti-bukti tersebut karena merasa kasihan pada umat yang percaya pada ulama tersebut. Ulama besar transfer uang ke Israel. Ulama besar memiliki perusahaan yang tidak mempunyai izin tetapi selalu menang tender. Seru nih kalau dibongkar, ujar Adam Denny. Dari unggahan Denny, total uang yang dikirim pihak ulama tersebut ke Israel mencapai 80 juta rupiah yang dikirimkan oleh dua orang berbeda. Baru-baru ini, Denny menyentil Haikal Hasan di kolom komentar sang ulama. Adam Denny mendesak Haikal untuk memberikan klarifikasi terkait transfer sejumlah uang ke Israel tersebut. Gua tunggu klarifikasi lo beh, gak main-main gua sama lo, ujar Adam Denny dikutip pikiranrakyat.com dari Instagram @haikalhasan_squad. Dari akun Instagram pribadinya, Adam Denny juga mendesak sejumlah pihak untuk segera buka suara. Tolong kepada semua pihak agar melakukan klarifikasi. @ehwankurniawan, @dendik, @act4humanity, dan @haikalhasan_squad. Ujar Adam Denny dikutip dari Instagram adngrk. Untuk apa dan ditujukan kepada siapa dana dengan total 80 juta rupiah yang ditransfer ke Israel pada tanggal 30 Juli 2020? Katanya menambahkan, Adam Denny menilai ada maksud terselubung dari transfer uang ke Israel tersebut, apalagi hari pengiriman uang tersebut terlampau lama. Setahu saya, konflik panas antara Palestina dan Israel pada tanggal dan tahun tersebut belum terjadi. Jadi tidak ada alasan jika dana itu untuk dialihkan ke Palestina untuk membantu umat, ucap Denny. Denny bahkan mengancam Haikal Hasan akan membeberkan bukti lebih banyak jika Haikal dan pihak terkait tidak segera memberikan klarifikasi. Publik pun makin penasaran dan bertanya-tanya apakah Haikal Hasan benar terlibat dalam transfer uang ke Israel.
Novel yakin Habib Rizik tokoh berpengaruh dan ditakuti Kapitra Ampera. Buktikan kalau laku, ditulis oleh Jo Putra dari siwar.com. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate. Wakil Sekjen PA 212 Novel Bamukmin masih unjuk gigi terkait dengan nasihat Kapitra Ampera yang ditujukan ke Muhammad Habib Rizik Syihab dalam rencana mengajukan kasasi atau putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Novel berargumen bahwa penangkapan MRS adalah perbuatan zalim terhadap mantan Imam Besar Front Pembela Islam yang kini sudah menjadi organisasi terlarang. Ia pun akan menyerang siapa saja yang memberikan pernyataan seputar ditolaknya permohonan banding MRS di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Novel sepertinya tidak puas atas keputusan banding tersebut, sehingga apapun yang menyinggung junjungannya akan merajau membabi buta untuk membela. Novel Bamukmin yang seorang calon wakil presiden itu mengkritisi Kapitra Ampera agar mengingatkan Jokowi dan Ma'ruf Amin untuk menghentikan segala tindakan kriminalisasi terhadap ulama. Novel juga meyakini bahwa seseorang yang menzalimi ulama dan habaib pasti tidak akan diterima amal dan ibadahnya oleh Allah. Sekarang pertanyaannya, ulama dan habaib seperti apa yang harus dihormati? Ulama yang sering menghujat orang lain, ulama yang suka melakukan chat enak-enak, ulama seperti MRS tidak mencerminkan tokoh agama yang baik. Apalagi MRS yang mengklaim keturunan Nabi juga tidak mencerminkan keteladanan dan kebaikan dari sang kakek. Bagi saya, MRS hanya manusia biasa yang tidak lepas dari dosa-dosa. MRS bukanlah orang suci, terbukti kini menjadi narapidana karena beberapa kasus yang pernah ia lakukan. Novel yang pernah bekerja di Pizza Hut dengan Jumawa mengatakan bahwa Kapitra memang senior dalam hal hukum, namun Kapitra tidak paham soal agama. Bahkan dirinya siap untuk membimbing Kapitra dalam urusan agama. Iyalah pel, sombong amat. Orang kalau sudah paham dengan agama, tindak tanduknya akan santuy dan bijaksana. Ibarat padi yang berisi akan merunduk. Masih banyak ulama yang memiliki akhlak yang terpuji. Jangan sok paham agama. Semua saudara seiman yang tidak sejalan saja sudah kafir. Bagaimana dengan agama lain? Novel masih bersikukuh. Penangkapan MRS penuh dengan muatan politik karena ada kepentingan penguasa. Dia berani mengatakan hal tersebut lantaran MRS banyak pengikutnya sampai baliho-baliho yang tersebar ditakuti oleh penguasa. Ah, yang bener pel. Buktinya semua baliho dirobek-robek sama TNI. Semua pengikut MRS pada tiarap. Bahkan MRS sendiri bersembunyi dan kabur-kaburan karena takut diciduk aparat kepolisian. Sampai beberapa nyawa pengikutnya mati sia-sia karena melindungi ulama yang pengecut pada kejadian tol Cikampek kilometer 50. Untuk itu terkait klaim Novel Bamukmin bahwa MRS tokoh berpengaruh dan banyak pendukungnya, Kapitra menyarankan MRS untuk mendirikan partai politik. Mantan pengacara MRS ini meyakini bahwa kekuatan MRS yang berpengaruh pada perpolitikan nasional bisa disalurkan melalui jalur konstitusional, legal dan formal untuk bersama membangun bangsa dan negara. Saran Kapitra Ampera sudah tepat bagi saya karena dengan memiliki partai MRS bisa bersaing dengan cara yang sehat. Jika mempunyai tujuan yang sama yakni memajukan negara dan bangsa, mengapa tidak mendirikan parpol saja? Katanya tokoh berpengaruh dan ditakuti karena pendukungnya banyak. Kenapa tidak sekalian daftar untuk menjadi partai politik? Tidak perlu mendirikan lagi ormas yang kini sudah terlarang. Daripada teriak-teriak di atas mobil komando di sekitar Monas tanpa arah dan tujuan, lebih baik duduk menjadi ketua umum partai politik. Ya enggak, Kapitra Ampera juga menegaskan jika ada gerakan politik di jalanan yang telah berhasil selalu bermuara ke parlemen, DPR dan MPR RI sebagai lembaga resmi. Dan pernyataan Kapitra tersebut memang benar adanya. Untuk itu, Ampera menantang MRS untuk membuktikan bahwa dirinya tokoh yang berpengaruh dan laku secara politik. Ya, laku hanya didukung oleh para penyembah baliho yang katanya memiliki 7 juta umat itu. Nah, dengan mendirikan parpol, mampukah MRS membuktikan kekuatan dan pengaruhnya dengan mendirikan sebuah partai politik? Kalau MRS mampu, maka bisa mencalonkan diri sebagai presiden. Jika tidak bisa membuktikan, MRS hanya cocok jadi presiden Republik of Petamburan saja. Jangan hanya kuar-kuar kalau MRS punya pengaruh dan kekuatan dalam dunia politik, sementara dirinya hanya mampu mendirikan ormas yang sudah dilarang di wilayah NKRI. Jadi cukup jelas bahwa pengaruh dan kekuatan MRS terletak pada kekuatan para bohir. Pendukung MRS hanya sebatas orang-orang yang dicuci otaknya untuk mendirikan negara khilafah. Jika MRS berani mendirikan sebuah partai politik karena kekuatan dan pengaruhnya, maka ia akan berhadapan dengan partai-partai Islam yang sudah lama berdiri. Saya tidak tahu apakah para pendukung MRS kebanyakan simpatisan PKS atau tidak. Jika dugaan saya benar, maka PKS akan berkurang suara pendukungnya lantaran berpindah ke partai baru, besutan MRS.
Dan ini akan menjadi kiamat bagi PKS untuk tenggelam selamanya. Dan saya yakin Novel Pamukmin akan dicalonkan sebagai Wakil Ketua Umum dan Penasehat Partai. Karena Novel sangat piawai dalam bidang hukum dan sangat mendalami agama. Tapi cuma dalam mimpi. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Arkana pamit, sampai jumpa.